Manchester City diberi lampu hijau untuk menandatangani gelandang Swiss. Apakah pilihan tepat untuk Pep? Laporan baru-baru ini oleh City Extra, Manchester City telah diberi lampu hijau untuk memboyong gelandang Borussia Mönchengladbach, Denis Zakaria. Kontrak pemain internasional Swiss itu akan habis pada akhir musim dan telah dikonfirmasi oleh klub Bundesliga bahwa ia akan pergi. Kini bahwa bos Manchester City Pep Guardiola sedang mencari tambahan ke opsi lini tengahnya dan telah mengidentifikasi Denis Zakaria sebagai opsi yang ideal. Pemain internasional Swiss bergabung dengan Borussia Mönchengladbach pada tahun 2017 dan telah menjadi pemain kunci untuk skuad sejak saat itu. Pemain berusia 25 tahun itu telah membuat 141 penampilan untuk klub Jerman dengan mencatatkan 11 gol dan 8 assist untuk mereka. Zakaria telah mengalami sejumlah kemunduran karena cedera, tetapi dia sekarang diyakini sepenuhnya fit dan kembali ke performa terbaiknya lagi musim ini. Denis Zakaria juga memainkan peran penting dalam membantu Swiss lolos ke Piala Dunia 2022 awal tahun ini. Dia sekarang diperkirakan akan memutuskan kontraknya di Borussia Mönchengladbach dan pindah ke Liga Primer. Denis Zakaria adalah pemain serba bisa yang bisa bermain sebagai gelandang dan juga sebagai bek tengah jika diperlukan. Zakaria sangat kuat di udara dan selalu memenangkan duel di tengah. Dia juga memiliki kemampuan untuk melindungi bola juga melindungi bek tengah. Zakaria bisa memanfaatkan kecepatannya untuk berlari dengan baik ke arah kotak penalti lawan. Dia adalah playmaker yang layak di tengah dan memiliki tingkat kerja yang baik untuk membuat hidup sulit bagi lawan di tengah lapangan. Manchester City mengincar untuk menggantikan Fernandinho yang kontraknya berakhir musim panas ini. Tipikal pemain seperti Zakaria dapat melayani klub selama bertahun-tahun. Tidak diragukan lagi bahwa pemain internasional Swiss itu akan menambah banyak kualitas di lini tengah Pep. Sekarang masih harus dilihat apakah Manchester City dapat mengikat gelandang tersebut secara gratis di depan rival mereka pada Januari dengan menawarkannya prakontrak. Pep Guardiola memikirkan kebugaran bintang Manchester City jelang bentrokan di tahun baru melawan Arsenal. Bos Manchester City Pep Guardiola tidak yakin apakah Rodri bisa bertanding menghadapi Arsenal di Stadion Emirates pada Rabu sore. Setelah melihat pemain internasional Spanyol tidak terlihat dari spot matchday untuk kemenangan Liga baru-baru ini atas Leicester dan Brentford, Pep Guardiola akan tertarik untuk memanggil kembali Rodri ke susunan pemain melawan Arsenal pada hari tahun baru. Pemain berusia 25 tahun itu telah menjadi salah satu pemain yang paling berkembang di Liga Primer musim ini, membuktikan dirinya sebagai gelandang bertahan pilihan pertama untuk klub setelah menunjukkan performa yang luar biasa dari minggu ke minggu sejak Agustus. Pasukan Pep Guardiola terlihat sedikit rentan di lini belakang dengan absennya Rodri dan Kyle Walker dalam beberapa pekan terakhir, meskipun gol terus tercipta yang dapat tentang masa depannya di tengah hubungan dengan Manchester City.
Striker tersebut adalah salah satu pemain paling dicari di dunia sepak bola saat ini, dengan klub-klub top Eropa berbasis untuk mencoba mengamankan jasanya. Dengan Manchester City menjadi klub terdepan yang berminat untuk mendapatkan pemain muda itu. Rumor tentang masa depan Haaland telah menjadi viral saat tahun baru mendekat. Dengan pemain Norwegia kemungkinan akan ditargetkan untuk pindah selama musim panas ketika klausul pelepasannya akan mulai berlaku. Dan menjelang tahun yang besar, Bild melalui Express telah melaporkan bahwa Dortmund telah memberitahu Haaland untuk membuat keputusan tentang masa depannya sebelum Februari. Klub Bundesliga dikatakan sangat ingin segera mendapatkan keputusan agar mereka dapat memulai mencari pengganti Haaland. Dortmund sangat setuju jika pemain bintang mereka berlabuh ke Stadion Etihad karena kemungkinan finansial yang lebih cukup dari klub-klub lainnya. Semua rekor dipecahkan oleh Man City pada tahun 2021. Manchester City mengakhiri 2021 saat mereka memulainya di tengah rentetan kemenangan yang tak terbendung. Kembali pada bulan Januari, City berada di awal dari 21 pertandingan kemenangan yang luar biasa yang menempatkan mereka dalam kendali yang kuat dari Liga Primer ke final Piala Carabao dan di jalur untuk penampilan final Liga Champions untuk sampai sekarang. 10 kemenangan Liga berturut-turut telah membuat The Citizens membuat jarak antara mereka dan penantang Liverpool dan Chelsea memasuki tahun baru, serta membuat beberapa rekor luar biasa di sepanjang jalan. Di Liga Primer saja, City memenangkan 36 dari 44 pertandingan mereka, hanya kebobolan 6 kali dan mencetak 113 gol. Ini adalah rekor yang akan sulit ditandingi di tahun-tahun mendatang. Demikian juga rekor keseluruhan 53 kemenangan di semua kompetisi dari 67 pertandingan. Dengan berakhirnya tahun yang menakjubkan, kami telah mengumpulkan semua rekor yang telah dibuat City selama 12 bulan terakhir karena mereka terus menegaskan dominasi mereka di sepak bola Inggris. Dengan papan atas terbanyak dalam 1 tahun, selain kesuksesan gemilang mereka di level senior, City juga mendominasi sepak bola akademi, menjadi tim pertama yang memenangkan Premier League, Premier League 2, U23, dan Premier League U18 di musim yang sama. Pep Guardiola juga membuat rekor klubnya sendiri menjadi manajer City tersukses sepanjang masa ketika City mengalahkan Chelsea di Stamford Bridge, kemenangannya yang ke-221 dalam 303 pertandingan, melampaui rekor Les McDowell dengan 220 kemenangan dalam 593 pertandingan. Guardiola juga menjadi manajer tercepat yang mencapai 150 kemenangan Liga Primer, melakukannya dalam 204 pertandingan, 26 pertandingan lebih sedikit dari Jose Mourinho. Dan kemenangan 7-0 baru-baru ini atas Leeds menjadikan Guardiola manajer tercepat yang mengemas 500 gol di papan atas di sepak bola Inggris setelah hanya 207 pertandingan, menyalip Jurgen Klopp yang mengambil 234 pertandingan untuk mencapai rekor tersebut.